Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari saudara, kita akan mulai pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa surga, kami bersyukur, terima kasih. Pagi ini Bapa, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah yang layak kami sembah, kami puji ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pagi hari dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita undang berjemaat untuk kita pujikan Yesus kami puja. Kami puja Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan
luar biasa. Allah yang tak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan yang senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Engkau akan membuat setiap orang mengalami kelepasan, setiap orang mengalami kehadiran Tuhan. Itu sebabnya Maria Bapa, Kau akan memberikan penghiburan bagi yang susah. Kau memberikan jalan keluar bagi orang yang mengalami jalan buntu. Orang yang mengalami kesesakan dalam kehidupan ini, Engkau juga akan memberikan kelegaan. Maria Tuhan, Engkau berkarya dalam setiap anak-anak-Mu. Dan Engkau pakai kami di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Iman kami boleh semakin dikuatkan. Kami dapat menghadapi setiap persoalan yang datang silih berganti. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Joko yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi kami semuanya Tuhan, untuk kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, dan berikan kami kemampuan untuk dapat melakukannya. Terima kasih, kami buka hati, terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Kuasa Doa dan Pujian. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 dan belajar dari Paulus dan Silas. Bagaimana mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang ketika mereka berada di dalam pergumulan, maka salah satu hal yang mereka kerjakan, mereka lakukan adalah dengan berdoa, dengan memuji dan menyembah Tuhan. Setiap orang mempunyai pergumulan, setiap orang mempunyai masalahnya masing-masing. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi untuk membentuk karakter, untuk membangun sikap, untuk membuat setiap kita menjadi makin hari makin dewasa. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa tidak akan ada masalah, tidak akan ada pergumulan. Semuanya diizinkan Tuhan terjadi, justru untuk kebaikan setiap kita. Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ini, maka penjara adalah masalah bagi Paulus dan Silas. Penjara adalah masalah yang sedang dihadapi oleh kedua hamba Tuhan ini ketika mereka ada di kota Filipi. Mereka ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, dan kalau kita baca di dalam bagian itu, maka kita menemukan mereka di penjara di bagian yang paling strategis. Dan ini adalah sebuah masalah kemudian bagi kedua penginjil ini. Tetapi apakah kemudian respon yang diambil oleh Paulus dan Silas adalah respon kebanyakan orang yang kemudian menyalahkan situasi dan kondisi, menggerutu, sumpah serapah, atau hal-hal negatif lainnya? Ternyata tidak. Mereka bisa melihat situasi ini sebagai sebuah kesempatan justru untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, mengalami kedahsyatan Tuhan, mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan mereka. Karena itu Paulus dan Silas kemudian memilih untuk mengandalkan kuasa doa. Memilih untuk mengandalkan kuasa pujian dan penyembahan. Dan kita bisa melihat hasilnya, bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan Paulus dan Silas. Beberapa hal yang kita bisa pelajari dari nas ini tentang kuasa doa dan pujian. Yang pertama, kita melihat bahwa ketika pergumulan terjadi, ketika masalah terjadi, ketika hal-hal yang sulit sedang kita alami, mari kita memberi respon yang benar.
sebagaimana Paulus dan Silas memberi respon yang benar. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Seperti yang saya katakan tadi, mereka bisa memilih untuk tidur saja. Mereka bisa memilih untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kamu sih, ini kota yang gak kondusif untuk memberitakan Injil, tapi kamu tetap ngotot. Saya kan udah bilang. Mereka bisa ada di dalam situasi yang mungkin memperburuk situasi itu. Tetapi yang menjadi pilihan mereka adalah kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan respon ini adalah respon karena mereka memahami siapa yang sedang mereka layani, siapa yang sedang mereka sembah, siapa yang sedang mereka muliakan di dalam kehidupan mereka. Situasi bisa buruk, tetapi respon kita bisa positif. Respon kita bisa respon yang benar. Saudara, doa adalah respon kita terhadap kemahakuasaan Allah. Karena itu ketika apapun terjadi di dalam kehidupan kita, kita sudah tahu bahwa di dalam kehidupan kita, kita punya Allah yang luar biasa. Karena ketika hal buruk terjadi, saya tetap percaya Allah Maha Kuasa. Dia tidak berubah, Dia sanggup menolong. Karena itu ketika hal buruk terjadi, respon kita tetap berdoa kepada Allah. Kita tetap bisa memuji Allah karena pujian adalah respon kita terhadap karya Allah. Ketika kita sedang berada di dalam pergumulan, Tuhan seperti sedang mengingatkan kita tentang masa lalu, bagaimana Tuhan menolong satu demi satu, bekerja dengan luar biasa, berkarya di dalam kehidupan kita, untuk memberi kepada kita jalan keluar. Sehingga kemudian kita diingatkan akan situasi itu dan kita meresponi pergumulan yang sedang kita alami sekarang dengan tetap memuji Tuhan. Kau tetap Allah, kau tetap Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa berkarya, bahkan dalam keadaan yang saya alami lebih sulit daripada apa yang saya alami pada masa lalu. Kalau pada masa lalu saja Tuhan menolong saya, Tuhan pasti akan berkarya juga pada masalah saya yang ini. Penyembahan adalah sesuatu yang lebih dalam lagi, lebih intim lagi, karena ini adalah respon kita terhadap pribadi Allah. Karena kita mengenal satu-satunya Allah yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, maka kita punya kerinduan untuk membangun hubungan pribadi dengan Dia. Dan kita responi pribadinya yang agung, yang ajaib, yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita itu dengan penyembahan kita. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, doa, pujian, dan penyembahan adalah respon yang kita tetap ambil meskipun situasi sangat sulit. Karena kita percaya siapa yang kita hampiri. Karena kita percaya siapa yang kita mintai tolong. Sehingga ketika Paulus dan Silas tengah malam berdoa, sesuatu terjadi. Karya Tuhan dinyatakan, mujizat Allah terjadi. Yang kedua, saya melihat bahwa doa, pujian, penyembahan memberi kebebasan dari setiap belenggu. Ayat yang ke-26 melaporkan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Doa, pujian, dan penyembahan yang dilakukan dengan iman, dengan percaya, dengan penyerahan kepada Tuhan, membuat kita terbebas dari belenggu, sebagaimana Paulus dan Silas mengalaminya. Saat mereka mulai berdoa, saat mereka mulai memuji, mulai menyembah Tuhan, sesuatu sedang terjadi.
Kita bisa membayangkan kalau yang mereka pilih adalah tadi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Mereka tetap ada di penjara itu dan mereka akan berada dalam waktu yang lama untuk situasi yang buruk itu. Tapi karena respon mereka benar, ada mujizat Allah yang terjadi di dalam penyerahan total kepadanya. Pelajaran rohani yang bisa kita ambil dari sini, saudara, ketika belenggu, persoalan, pergumulan menjerat, ambillah waktu untuk menghadapinya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan strategi kita sendiri, bukan dengan kemampuan kita sendiri, tapi mari mulai berserah kepada Tuhan. Paulus dan Silas kalau mikir dengan kemampuan sendiri, mungkin mereka udah saling bisik-bisik satu dengan yang lain. Kita suap saja sipirnya, kita dekati dia, kita kasih janji nanti kalau kita dibebaskan dan sebagainya. Tapi mereka tidak menggunakan apa yang mereka pikirkan sendiri. Mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara, sejak perjanjian lama kita bisa belajar, misalnya dari Mazmur 22 ayat yang keempat, bahwa pujian, penyembahan, doa adalah tempat di mana kita bisa mengalami hadirat Allah. Allah hadir, Allah bertahta di atas pujian umatnya. Jadi ketika kita sedang memuji dan menyembah Tuhan, kita diumpamakan di situ sedang membangun tahta bagi Tuhan, dan Tuhan bertahta di situ, dan kemudian Tuhan akan melakukan sesuatu. 2 Tawarikh 20 mencatat bagaimana pujian, penyembahan, doa yang dilakukan oleh Yosafat menjadi sarana, jalan, kunci kemenangan dari peperangan yang mereka sedang hadapi. Bahkan mereka nggak usah capek-capek berperang, karena orang-orang yang menjadi musuh mereka pada akhirnya saling berperang sendiri. Saudara, ketika kita menaikkan doa, pujian, dan penyembahan kepadanya, maka Tuhan bertindak, maka Tuhan bergerak, maka Tuhan melakukan sesuatu. Ketika kita menyerahkan setiap pergumulan kita di dalam doa, pergumulan, penyembahan kita, doa, pujian, dan penyembahan kita, maka Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita meresponi ini dengan benar, dan mari kita memilih untuk tetap memuji, menyembah Tuhan, berdoa dalam situasi apapun. Yang ketiga, doa, pujian, penyembahan yang dinaikkan memberi peluang untuk bersaksi. Ayat 30 sampai ayat 33. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku buat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Doa, pujian, penyembahan adalah respon yang benar dari setiap kita orang-orang yang percaya. Dan ketika kita melakukannya, kita mendapatkan peluang untuk menyampaikan kesaksian kepada dunia ini. Peristiwa yang dialami oleh Paulus dan Silas pada waktu itu membuat syok kepala penjara. Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Lalu kita tahu kisahnya, dia berniat untuk bunuh diri karena mau mempertanggungjawabkan itu semua. Tapi dicegah oleh Paulus dan Silas. Dan akhirnya membuat mereka bisa memberitakan Injil kepada kepala penjara di Filipi. Doa, pujian, dan penyembahan yang kita lakukan bisa menjadi jalan atau sarana pemberitaan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada orang lain. Dan bukan itu saja, yang diselamatkan bukan hanya kepala penjara di Filipi, tetapi dia dan seisi rumahnya. Karena sesudah itu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Mereka semua percaya dan kemudian mereka semua memberi diri dibaptis. Saya melihat ada
semacam perjalanan seperti ini, saudara, dalam bagian berikutnya. Ada masalah, ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita responi dengan benar. Mari kita tetap menaikkan doa kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan sampai diresponi keliru. Ketika kita meresponi dengan benar, maka mujizat terjadi. Sesuatu terjadi. Dan ketika mujizat terjadi, kesaksian kita diteguhkan. Kesaksian kita tentang Injil Kristus akan makin dikuatkan. Bahwa pribadi yang kita sembah adalah pribadi yang benar. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, luar biasa. Bukan Allah yang mati, bukan Allah yang bisu, bukan Allah yang diam. Tapi Allah yang mengerjakan sesuatu sesuai dengan iman percaya kita yang kita wujudkan di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Apa masalah yang sedang Bapak, Ibu, dan Saudara alami hari-hari ini? Jangan berhenti untuk tetap berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan alamilah kuasa Allah yang luar biasa. Dan kita akan mendengar banyak kesaksian. Dan kita akan menyampaikan kesaksian ini kepada banyak orang. Dan banyak orang akan mengerti siapakah Yesus yang kita sembah. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh. Mari bersama-sama kita memasuki doa teduh. Shalom saudara. Doa menjadi tempat kita bisa bersekutu dengan Bapa yang sangat mengasihi kita. Kita membutuhkan ketenangan, keheningan, dan juga keteduhan. Petrus 4 ayat 7 menyatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Situasi dan kondisi tidak akan selalu mendukung kita agar kita bisa berdoa. Tapi respon dan sikap kita di dalam menguasai dirilah yang akan menentukannya kemudian. Ya Tuhan, jadikan setiap kami pribadi-pribadi yang mampu menguasai diri dan menjadi tenang, sehingga kami dapat tetap berdoa dalam keadaan apapun. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kesendirian dan kesunyian kadang-kadang kita butuhkan agar kita dapat lebih dalam menikmati persekutuan pribadi dengan Bapa. Tuhan, berikanlah kami kemampuan dan kekuatan untuk mengkhususkan waktu menyendiri dengan Engkau, menikmati kebaikan-Mu, mencurahkan isi hati kami dalam persekutuan dengan-Mu.
1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saat terbaik untuk memulai hari adalah ketika kita mengambil waktu teduh untuk berdoa kepadanya. Ya Tuhan, kami mau memulai hari ini bukan dengan kekuatan kami. Kami ingin lebih banyak mendengar-Mu, memberitakan jalan-jalan-Mu bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Berkatilah mereka dimanapun keluarga kami berada. Doa kami juga untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau sepenuh waktu. Biarlah Tuhan yang akan juga menuntun, memimpin, dan memberkati mereka. Kami senantiasa mengingat bangsa dan negara kami, Indonesia. Dengan segala macam pergumulan, problem, masalah, kami bawa bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah secara iman, lemah secara fisik. Jamahlah, berkatilah. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan mereka. Dan pada akhirnya kami menaikkan permohonan atas kerinduan-kerinduan, kebutuhan-kebutuhan pribadi kami kepadamu. Kami percaya Tuhan yang akan menjawab, memberikan jawaban doa yang terbaik bagi setiap kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.